Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu akhlak tercela, yaitu dolim. Yang pertama, pengertian dolim. Secara bahasa, kata dolim berasal dari bahasa Arab, yaitu dolama yadlimu dulman, yang artinya aniaya. Pelakunya disebut zolim dan perbuatannya disebut dulmun. Ahli Mau'idah mendefinisikan dolim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, bertindak tidak adil, atau menganiaya. Sedangkan secara istilah, zolim berarti melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, tidak sesuai dengan aturan Allah, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berkaitan dengan istilah dolim, Ar-Razi memberikan 10 penafsiran sebagai berikut, yaitu 1. Dolim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya. 2. Dolim adalah sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. 3. Dolim adalah orang yang bertauhid dengan lidah, tetapi berbeda dengan sifat terjang hidupnya. 4. Dolim adalah orang yang berbuat dosa besar. 5. Dolim adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya apalagi mengamalkannya. 6. Dolim adalah orang yang jahil. 7. Dolim adalah orang-orang yang masy'amah atau berputus asa. 8. Dolim adalah orang yang setelah dihisab akan masuk ke neraka. 9. Dolim adalah orang-orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat. Dan yang ke-10, dolim adalah orang yang mengambil Al-Quran dengan tidak mengamalkannya. Yang kedua, macam-macam zolim. Pertama, zolim terhadap Allah. Zolim terhadap Allah adalah memperlakukan Allah tidak sebagaimana mestinya, sebagai Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Ini terjadi ketika manusia tidak mengakui keesaannya dan melanggar hak-hak Allah, seperti berbuat syirik, tidak menjalankan perintah Allah, dan lain-lain. Yang kedua, zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri merupakan tindakan atau sikap yang dapat melukai atau merugikan diri sendiri, baik secara fisik, mental, atau spiritual. Ini bisa mencakup banyak hal seperti melukai diri sendiri, berbuat dosa atau maksiat, atau tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zolim terhadap sesama manusia. Zolim kepada sesama manusia merupakan tindakan yang dapat merugikan, menyakiti, atau mengambil hak orang lain secara tidak adil, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun sikap yang menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Dan yang ketiga, akibat dari melakukan kezoliman. Berbuat zolim memiliki konsekuensi besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang melakukan zolim akan merasakan dampak negatif dari tindakan mereka, seperti kehilangan kepercayaan dari orang lain, terjadinya permusuhan, pertikaian, serta membuat hati kita tidak tenang. Orang yang melakukan zolim akan menerima siksaan yang pedih di neraka. Selain itu, orang yang berbuat zolim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Kesimpulannya, sifat zolim adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan makhluk lain. Allah sangat membenci kezoliman dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menjaga keadilan, tidak mengambil hak orang lain, serta meminta maaf dan memperbaiki diri jika kita pernah melakukan kezoliman. Di sebuah desa kecil, di mana tanah dan kuasa menjadi simbol segalanya, seorang RT bernama Pak Harja menggunakan kedudukannya untuk menindas warga yang lemah.
Ia tak pernah melihat mereka sebagai manusia, hanya sebagai alat untuk kekuasaannya. Namun, seperti setiap tirani, akan selalu ada keberanian dari orang-orang yang tak mau diam. Bu Ratni, mana uang sewa rumah bulan ini? Kalau tidak dibayar, kamu dan keluargamu akan saya usir. Anak saya baru saja masuk rumah sakit. Saya mohon untuk beri waktu sedikit lagi. Alah, alasan. Saya gak mau tahu, pokoknya besok harus dibayar. Kalau tidak, kamu dan keluargamu akan saya usir dari rumah ini. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang. Bu Sari, cepat bayar hutangmu. Untuk sekarang saya belum ada uangnya, Pak. Tolong kasih saya waktu lagi. Saya gak mau tahu, pokoknya besok juga harus dibayar. Hutangnya 1 juta, ditambah bunganya juga 2 juta. Jadi 3 juta, besok juga harus dibayar. Kalau tidak, motormu ini akan saya bawa dan sita. Jabbarul Mutakabbir. Sementara itu, Surya dan warga lain berkumpul membicarakan kelakuan Pak RT yang sudah keterlaluan terhadap warga. Dia memungut uang sewa yang tak wajar, jalan tidak pernah diperbaiki, dan uang dari pemerintah terus dipotong. Kami tidak bisa lagi diam. Kami sudah menderita. Saya akan melawan. Kita tak bisa terus hidup di bawah kekuasaannya. Kalau kita tidak berani sekarang, kita akan selamanya berada di bawah telapak kakinya. Tapi Surya, dia itu RT kita. Bagaimana jika dia marah? Keberanian adalah kunci untuk merubah ini semua. Kita harus melawan ketidakadilan. Surya dan warga pun mendatangi rumah Pak RT. Pak Arja, keluar. Kalian, apa yang kalian inginkan? Pak Arja, kami punya bukti bahwa Anda telah memungut uang sewa dan ilegal dari Bu Ratni dan warga lainnya. Kami tak takut lagi. Tidak benar, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai RT. Ya, Pak RT, kami tidak tahan lagi dengan cara Anda. Kami sudah membawa bukti ke Pak Lurah. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Saya yang mengatur desa ini. Tidak ada satupun yang lebih besar dari keadilan. Kami akan melawan. Kami sudah melakukan polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Pak RT pun meninggal, terjatuh ke jurang karena dia kabur dari polisi dan warga. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan ketidakadilan mungkin tampak kuat, tetapi akan runtuh saat keberanian dan kebenaran bersatu. Drama ini mengajarkan bahwa sekecil apapun suara keadilan, jika dipegang teguh oleh hati yang tulus, mampu merobohkan tembok kesewenang-wenangan. Jangan pernah takut melawan kezaliman, karena diam adalah bentuk lain dari menyerah. Keberanian Surya, Bu Ratmi, dan para warga lainnya adalah cermin bagi kita semua, bahwa di balik penderitaan akan selalu ada harapan dan kekuatan untuk bangkit.